Aslinya miskin. Karya Bielsa Bidan Pasarela. Ini adalah sebuah cerpen karangan dan bentuk imajinasi tiba-tiba. Maaf jika ada kesamaan latar dan tokoh dalam cerpen ini, karena ini dibuat hanya sebagai hiburan dan tanpa menyamakan. Terima kasih. Cerpen ini dibacakan oleh pembuatnya sendiri. Dan hari ini aku pengen beli iPhone 16 Pro nih. Celetuk seseorang di sebuah kafe mewah yang kebetulan banyak ceweknya. Oh iya, perkenalkan, namaku Jumadi. Aku umur 25 tahun. Aku tinggal di sebuah apartemen yang mewah di salah satu perumahan termahal di Surabaya. Pekerjaanku setiap harinya adalah sebagai agen properti, pemilik salah satu mall di Surabaya, dan aku adalah seorang pengusaha muda yang bisa dibilang sukses dan lumayan dikenal. Maaf gak ada niatan sombong, tapi kenyataannya emang seperti itu sih. Kehidupan sebagai orang kaya sebenarnya sangat melelahkan, karena jujur ketika orang lain tidur, aku bekerja. Dan punya banyak karyawan itu tidak mudah, aku harus mengetahui betapa susahnya mengatur semua itu. Tapi, aku nggak mau memikirkan itu semua terlalu berlebihan. Dan ya, aku tidak sendiri pastinya. Jadi aku mengangkat bukan sebuah sih ini orang ya. Beberapa asisten yang selalu membantuku dalam melakukan banyak pekerjaan. Aku punya asisten yang sangat aku percayai. Dan perkenalkan namanya Tumor. Tumor selalu membantuku setiap pekerjaan di luar kota yang sangat melelahkan. Dan namanya juga pengusaha muda, pasti ada aja yang dilakukan. Aku belum punya pasangan karena jujur, buat apa sih punya pasangan? Aku kan bisa beli dan milih sendiri. Cantik-cantik juga lagi. Tapi berhubung aku takut HIV, jadinya aku nggak jadi beli. Dan lebih milih cari yang aman-aman aja lah. Malam ini tepatnya pukul 7, aku ada meeting bersama pengusaha-pengusaha besar dan membahas soal pembangunan perumahan yang baru aja aku deal dengan investor. Dan seperti biasa sebelum aku melakukan meeting, sorenya aku selalu mencari kesibukan dengan main golf dan olahraga. Dan oh iya, sebenarnya sih aku nggak suka pamer ya, tapi gimana, namanya juga punya ya harus apa adanya kan katanya. Jam menunjukkan pukul 6 sore, aku harus balik ke apartemen dan mulai siap-siap mandi, prepare untuk meeting. Dan setelah aku sudah siap, aku memakai jas ungu, semua serba ungu dan sepatu hitam kinclong tentunya. Dan juga jam tangan Rolex yang baru aku kemarin beli. Dan setelah itu aku menuju ke tempat meetingnya. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Dan meeting sudah selesai. Aku sempat berfoto dengan beberapa orang-orang kaya di acara dinner. Pengusaha-pengusaha muda juga semuanya berkumpul jadi satu di sana. Hari berlanjut besok paginya. Pukul 7 aku sudah bangun dan aku menelpon pembantuku untuk dibuatkan kopi hangat dan sepiring makanan nasi goreng hangat. Halo Bi, minta tolong ya Bi, nasi goreng dan kopi panasnya antar ke lantai 2. Aku lapar Bi. Oh iya Doro siap, ditunggu 15 menit lagi ya Doro. Siap Bi, terima kasih. Gak lama kemudian makananku datang dan aku mulai menikmatinya dengan melihat-lihat pemandangan yang indah dari view kamar apartemenku. Kalau dibilang aku bosen hidup seperti ini, jujur sih aku bosen banget malah. Soalnya ya keseharianku hanya bekerja, aku juga gak punya pasangan, jadi kayak ngerasa hambar aja. Tapi ya mohon doanya lah ya, semoga tahun depan aku bisa menikah. Hari ini
adalah hari di mana aku harus menyiapkan baju dan koper. Aku harus prepare dulu. Dan kenapa jadi semalam kita meeting gitu kan, ketika aku meeting dengan investor, ada pembagian tugas dan aku ditugaskan untuk mengecek tanah seluas 1000 meter persegi. Tapi sayangnya, tanah itu tidak berada di Indonesia, melainkan berada di Amerika. Jadi aku prepare dan berangkat ke luar negeri lah ya. Dan aku harus cepat-cepat mengemasi barang-barangku karena nanti aku harus sampai Bandara Juanda pukul 9 malam. Dan setelah aku prepare semuanya, akhirnya aku tidur siang dulu, biar nanti malam aku bisa fresh. Tidak lama dari itu, aku mendengar suara gedoran pintu di kamar apartemenku. Dan ternyata itu adalah tumor yang sedang membangunkanku untuk siap-siap berangkat ke bandara. Dan ketika aku melihat jam di HP, ternyata sudah pukul 7 malam. Aku terlalu nyenyak untuk tidur dan akhirnya aku bergegas untuk mandi dan siap-siap menuju ke bandara. Karena jarak apartemenku ke bandara sekitar 30 menitan. Dan aku juga menghindari keterlambatan karena macet. Ya, biasalah ya, Surabaya memang macet. Waktu berlalu, akhirnya aku sampai di bandara. Aku bersiap untuk boarding dan menaiki pesawat tujuan Amerika. Ya, bisa dibilang ini patas lah. Ketika aku sudah naik pesawat, aku duduk di dekat seorang perempuan yang kebetulan dia juga mau ke Amerika. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sampai lama dan perjalanan ini juga membutuhkan waktu 12 jam lamanya. Jadi aku mencari obrolan lah ya biar nggak bosen. Dan waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, di dalam pesawat terasa sunyi karena orang-orang banyak yang sudah tertidur lelap dan pramugari juga sudah mematikan lampu terangnya. Dan lampu pesawat diganti dengan lampu tidur semi-semi kuning gitu. Di saat itu, aku merasakan di dalam pesawat itu fine-fine aja. Karena memang ini adalah pesawat kelas bisnis yang sangat mahal. Dan pasti sudah aman semuanya, aku yakin itu sih. Tapi ternyata, di saat semuanya sudah lelap dan sunyi tenang, tiba-tiba aku merasakan sedikit ada goncangan yang keras dan cukup mengagetkan banyak orang di pesawat. Dan orang juga bingung, pesawat ini kenapa kok kayak nabrak sesuatu gitu. Dan di saat itu juga, goncangan itu sangat terasa tambah besar dari sebelumnya. Hingga sampai alarm merah tanda darurat mulai hidup. Dan aku panik dengan alarm itu, semua orang bingung, ini kenapa, ini kenapa. Dan juga ada siaran dari pesawat itu, pramugarinya bilang di siaran itu, "Selamat malam penumpang semuanya. Maaf mengganggu tidur Anda sekalian. Karena saat ini pesawat lagi mau mendarat dengan terpaksa. Karena sayap kanan yang ditabrak oleh sesuatu yang belum diketahui. Dan menyebabkan sayap kanannya bolong dan pecah. Dan semua orang diharapkan untuk tenang pakai sabuk pengaman dan oksigen yang sudah disediakan. Diharapkan tetap tenang di tempat dan terima kasih." Di saat itu aku bingung, ini kenapa? Dan semakin lama, semakin besar goncangan hingga pada saat itu, aku merasakan sesuatu terjadi di pesawat itu. Dan singkat cerita, akhirnya pesawat itu bisa landas dengan selamat dan semua penumpang bersyukur atas kejadian tersebut. Aku Jumadi, cerita di atas itu adalah sebuah bayangan ketika aku kaya nanti. Hobiku adalah suka berandai-andai dan ya aku malas kerja karena miskin itu enak. Gak perlu kerja keras dan selalu menikmati hidup biasa aja.
Dan pesanku buat kalian, tetaplah patah semangat dan jangan bekerja keras. Cerita selesai. Pesan yang bisa diambil dari cerita di atas adalah aku susah ngambil kesimpulan dan pesannya ya. Tapi kalian jangan bodoh kayak Jumadi. Ya, tidak ada yang melarang sih untuk bermimpi dan membayangkan. Karena itu juga gratis. Tapi kita harus sadar diri juga dong. Bahwa ketika ingin sesuatu ya harus diimbangi dengan kerja atau minimal usaha dikit lah. Dan udah ya, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan ini. Silahkan komentar di bawah ini dan silahkan kalian memberi kritik dan saran untuk video ini. Kalau kalian suka, di subscribe dan di share. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.